Halo teman-teman semua, hari ini kita sedang berada di Taman Buaya, Desa Dauhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan mengulik kondisi terkini dari Taman Buaya yang ada di Desa Dauhan Kulon. Mari ikuti kelanjutannya. Taman Buaya Desa Dauhan merupakan salah satu tempat konservasi buaya yang berada di Desa Dauhan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Tempat ini dibangun sebagai upaya pelestarian satwa sekaligus menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat sekitar. Awalnya, keberadaan Taman Buaya ini berawal dari hobi Bapak Arif selaku pemilik dan pengelola. Dari ketertarikannya terhadap satwa reptil, beliau mulai memelihara beberapa ekor buaya. Seiring waktu, tempat ini kemudian berkembang menjadi lokasi penampungan dan perawatan buaya. Saya Fata Rifianto, asli lahir di desa ini, Desa Dauhan. Ini saya sebagai pengelola sekaligus pemilik penangkaran buaya. Caranya sederhana sebenarnya karena kami dulu pencinta reptil, bagian dari anak-anak pencinta reptil, suka beberapa hewan reptil, tapi yang tidak berbisa saya itu. Kemudian lama-lama timbul untuk dikembangbiakkan, jadi mengajukan penangkaran. Kemudian didukung oleh lembaga-lembaga konservasi seperti BKSDA untuk bisa merawat buaya-buaya yang ditangkap karena konflik di daerah penduduk padat. Ini kan di Jawa kalau ada buaya di sungai, di pantai biasanya ribut tuh. Ini dievakuasi, ditampung dulu di sini. Kemudian yang diserahkan masyarakat piara setelah tahu bahwa itu harus ada izinnya, biasanya diserahkan loh. Misalkan biasanya menghubungi call center BKSD atau dinas-dinas yang berkaitan. Dulu ada rencana memang untuk wisata edukasi, itu kan lebih meluas kepada masyarakat. Kalau untuk tempat observasi itu biasanya lebih mengerucut ke lembaga yang punya kepentingan untuk belajar di sini, seperti mahasiswa kami punya MOU dengan Fakultas Biologi. Mungkin hampir 10 universitas sudah banyak kegiatan di sini, ada yang observasi, praktikum, penelitian limbah, pengambilan skripsi. Jadi kita bukan ke fokus wisata edukasi, tapi tempat observasi edukasi. Tapi kalau dulu mau dibikin wisata edukasi kan mesti ada tabel-tabel yang lebih detail, rinci, tertulis. Beberapa buaya yang berada di taman ini juga merupakan hasil penanganan konflik dengan manusia maupun buaya yang sebelumnya merupakan milik negara. Yang di kandang-kandang kecil di luar kolam. Jadi kalau dia tarung kan perlu di karantina tuh, luka dari temannya. Kemudian datang kolamnya belum jadi juga, dan nanti kalau kolamnya jadi lebih luas bisa ditaruh. Tadinya dicampur nih. Kalau tambah kolam kan nanti bisa ini yang kecil nih juga nih. Sehingga tempat ini berfungsi sebagai lokasi penampungan sekaligus konservasi. Oh ya, jadi dulu kan pas new normal pertama nih dibuka, jadi saya punya ide dia kesulitan corona ini, buaya ini kan tetap harus makan tuh. Jadi saya punya ide yang rencana mau buat kolam buaya dijadikan tempat renang sederhana buat mandi ciblon. Kan airnya jernih itu, nyaring dari sini. Akhirnya agak ramai dulu tuh. Jadi di tiketing dulu rencana memang buat pembelian buaya. Tapi dulu belum MOU dengan CSR juga waktu itu. Pada sekitar tahun 2020, Taman Buaya Desa Dauhan sempat menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi masyarakat, baik dari warga sekitar maupun dari luar daerah. Kehadirannya memberikan warna tersendiri bagi sektor pariwisata desa. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjung mulai menurun, sehingga aktivitas wisata di kawasan ini menjadi lebih sepi dibandingkan sebelumnya.
Adapun strategi yang dapat kita lakukan terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, dilakukan inovasi produk dan wisata edukasi seperti paket Kroko EduTour, storytelling piknik interaktif, dan zona observasi aman dan menarik. Pilar kedua berkaitan dengan optimalisasi pendanaan dan kemitraan melalui program Orang Tua Asuh Satwa, kemitraan CSR perusahaan, hibah pemerintah, dan kompetisi desa wisata. Pilar yang ketiga berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola. Peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti pelatihan pemandu spesialis konservasi, SOP keamanan dan pelayanan, serta program relawan. Kemudian, pilar strategis yang keempat berkaitan dengan pemasaran digital dan branding. Pemasaran digital dan branding dapat kita lakukan melalui kampanye The Real Krok Experience, konten edukatif, dan juga jejaring paket wisata terintegrasi. Tujuan dari berbagai strategi ini adalah untuk meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan keamanan destinasi.